Terima kasih teman-teman Anda masih tetap setia di channel ini, dan terima kasih Anda senantiasa mendukung channel ini. Satu inspirasi teman-teman kembali akan saya hadirkan untuk Anda. Kali ini saya ingin berbicara mengenai keyakinan. Bagaimana cara meningkatkan keyakinan agar tujuan yang kita inginkan bisa lekas terwujud. Sebab kita tahu teman-teman, keyakinan ini menjadi satu hal yang cukup penting untuk mendukung keinginan-keinginan kita cepat terwujud. Nah, bagaimana caranya? Mari kita simak video ini. Terima kasih teman-teman Anda masih tetap setia di channel ini. Saya berharap mudah-mudahan hari ini semua aktivitas Anda lancar, bisa Anda kerjakan dengan baik. Saya juga berharap mudah-mudahan hari ini adalah hari yang menyenangkan untuk Anda. Namun toh jika mungkin hari ini ada yang sedang tidak enak hati, atau mungkin sedang dalam masalah, mungkin keuangan Anda tidak stabil hari ini, sedang ada problem dalam masalah finansial, ataupun mungkin Anda sedang terganggu kesehatan Anda mungkin sedang terjadi hubungan yang kurang harmonis dalam keluarga Anda, atau mungkin hubungan sosial Anda dengan teman-teman sedikit terganggu. Percayalah teman-teman bahwa hari ini, sekali lagi bahwa hari ini akan ada satu energi positif yang akan turun masuk ke dalam diri Anda untuk menuntun Anda menemukan solusi dan jalan keluar itu. Maka sekarang buka hati Anda teman-teman ya, buka hati Anda untuk menerima energi itu. Ini adalah energi penuntun teman-teman. Hari ini Tuhan sedang membantu Anda untuk keluar dari permasalahan Anda ya. Buka hati Anda, terima energi itu. Caranya adalah tenangkan hati Anda, walaupun itu sebentar. Jika Anda mampu menenangkan hati Anda semenit, 2 menit, atau mungkin Anda bisa mempertahankan ketenangan hati Anda dalam waktu yang lebih lama, Anda akan memperoleh energi yang lebih banyak. Kemudian yang kedua, lakukan segera syukur saat ini juga. Lakukan syukur, ucapkan syukur dengan cara apapun, atas hal apapun ya. Ucapkan syukur agar energi Anda tersambung dengan energi positif yang akan Tuhan kirimkan kepada Anda. Percayalah teman-teman bahwa ketika Anda sudah merasakan energi positif ini, Anda akan menemukan banyak ide-ide dan solusi. Tanggapi itu ya, tanggapi itu dengan penuh kesabaran dan ketenangan hati. Ikuti apa yang Anda dengar dalam hati Anda, dan Anda akan menemukan solusi dari setiap permasalahan Anda ya. Mudah-mudahan suasana hati Anda kembali membaik teman-teman. Permasalahan-permasalahan Anda mudah-mudahan bisa segera terselesaikan ya. Hari ini teman-teman, ini menjadi kabar gembira untuk Anda, sebab energi positif itu akan dikirimkan kepada Anda untuk memberi solusi dan jalan keluar ya. Dan baik teman-teman, mari kita lanjutkan simak video ini. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi satu inspirasi yang baik, inspirasi yang penting untuk Anda, untuk kita semua, tentang keyakinan ya. Dimana keyakinan ini teman-teman secara umum merupakan sebuah sikap atau tanggapan atas konsep-konsep yang mengandung unsur kebenaran dan kemungkinan-kemungkinan yang ada di sekitar kita. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan keyakinan kita agar keinginan kita cepat terwujud? Sebab ketika kita memiliki keinginan, memiliki mimpi-mimpi, memiliki impian-impian atau satu tujuan tertentu, tetapi kita tidak yakin, maka apa yang kita inginkan pasti tidak akan terwujud ya. Anda tidak akan mungkin berani melompat dari satu gedung ke gedung yang lain jika Anda tidak memiliki kemampuan ya. Itulah keyakinan. Saat Anda tidak yakin, Anda tidak akan berani melompat, sebab Anda merasa bahwa Anda tidak punya kemampuan. Tetapi ketika Anda memiliki kemampuan bahwa Anda bisa melompat dari satu gedung ke gedung lain, maka akan ada muncul di situ keyakinan. Jadi keyakinan kita itu sekali lagi berdasarkan dari kebenaran-kebenaran atau bukti atau kemungkinan-kemungkinan yang bisa mendukung keinginan Anda ya. Nah, artinya saat kita ingin meningkatkan keyakinan kita, kita membutuhkan bukti-bukti, membutuhkan kemungkinan-kemungkinan pendukung. Anda ingin mempunyai mobil, Anda harus punya uang. Jika ternyata Anda punya uang miliaran, keinginan Anda untuk membeli mobil pasti terwujud. Anda pasti yakin saya bisa punya mobil, saya punya uang miliaran. Jika Anda tidak punya uang, pasti Anda tidak akan berkata Anda yakin. Belum tentu. Yang ada mungkin saja justru malah tidak mungkin punya mobil, uang saya nggak punya uang ya. Itu Anda ingin melamar kerja, ingin menjadi staf mungkin, sementara Anda hanya lulusan SD. Yakin atau tidak Anda bisa diterima? Kemungkinan besar yang akan muncul dalam pikiran Anda adalah
tidak yakin. Sebab Anda hanya lulusan SD, sementara orang kantoran ya mungkin minimal menurut Anda SMA. Keyakinan itu muncul dari apa yang Anda temukan ya di seputar keinginan tadi. Berbeda ketika Anda S1, Anda melamar kerja, ingin menjadi staf, Anda merasa Anda mampu, Anda punya gelar, maka kemungkinan untuk yakin semakin tinggi. Dari sini kita sudah mulai paham ya. Kemudian apakah orang-orang yang tidak memiliki pendukung atau tidak memiliki kemungkinan untuk mewujudkan keinginannya itu tidak bisa mencapai keinginannya? Ya, sebab secara otomatis keyakinan dia pasti rendah. Pengen punya mobil tapi tidak punya uang, pasti keyakinannya rendah. Nah, jika keyakinan rendah, pasti keinginan juga sulit untuk terwujud. Sebab salah satu syarat untuk bisa mewujudkan keinginan-keinginan kita atau impian-impian kita harus punya yang namanya keyakinan. Ya. Kabar baiknya teman-teman, ya. Kabar baiknya ternyata meskipun kita tidak memiliki bukti-bukti penunjang atau kemungkinan-kemungkinan pendukung akan apa yang kita inginkan, kita masih bisa teman-teman untuk mendapatkan yang kita inginkan. Kita masih bisa meningkatkan keyakinan kita meskipun secara hitung-hitungan nalar, secara logika yang kita inginkan itu terasa tidak mungkin. Ya. Sudah tentu karena itu tidak mungkin, maka keyakinan Anda pasti akan turun, pasti akan rendah. Ya. Kabar gembiranya adalah teman-teman, segala sesuatu yang Anda inginkan itu bisa terwujud, itu bisa terjadi. Syaratnya memang tetap sama. Kita harus mempertahankan yang namanya keyakinan. Nah, inilah yang ingin kita bahas dalam video ini. Bagaimana kita bisa meningkatkan keyakinan? Abaikan yang namanya bukti-bukti teman-teman. Abaikan yang namanya kemungkinan-kemungkinan pendukung yang ada dalam diri Anda. Tetapi fokuslah kepada keajaiban. Ya. Ini saya shortcut saja ya. Saya langsung to the point saja. Saya tidak perlu bahas teori tentang keajaiban, tetapi saya ingin katakan kepada Anda, percaya tentang keajaiban teman-teman. Keajaiban ini adalah satu cara untuk bisa meningkatkan keyakinan kita tanpa kita mempedulikan bukti-bukti yang ada, tanpa kita mempedulikan kemungkinan-kemungkinan pendukung. Anda bisa memiliki mobil meskipun Anda tidak punya uang dengan Anda percaya akan keajaiban. Ya, sampai di sini mudah-mudahan Anda sudah mulai paham apa yang saya maksud ya. Keajaiban itu adalah sesuatu teman-teman yang bisa terjadi di luar nalar, di luar pemikiran kita, di luar logika kita. Nah, keajaiban itu milik siapa? Siapa yang mengerjakan keajaiban itu? Mari kita jawab dalam hati kita. Jika Anda setuju dengan saya, mari kita sepakat bahwa keajaiban itu adalah karya cipta, hasil karya, satu kuasa yang dikerjakan oleh Tuhan, yang diciptakan oleh Tuhan. Itulah keajaiban. Ya. Sampai di sini, mudah-mudahan kita sudah semakin yakin bahwa keinginan kita bisa terwujud meskipun tidak ada kemungkinan-kemungkinan. Sebab keajaiban ini akan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa, yang awalnya tidak yakin akan menjadi yakin setelah kita menerima keajaiban ini. Ya. Nah, berikutnya teman-teman, bagaimana kita bisa menciptakan keajaiban-keajaiban tadi? Ada beberapa hal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita teman-teman. Ya. Yang pertama teman-teman, Anda perlu memasukkan sugesti-sugesti baik ya, melalui kisah-kisah atau cerita-cerita atau sesuatu apapun yang ada di sekitar Anda yang itu membuat Anda bukan hanya terkagum, tetapi benar-benar Anda mengakui bahwa keajaiban itu benar-benar ada. Ya. Anda pergi keluar teman-teman, Anda pergi keluar rumah, Anda lihat matahari. Seperti apa matahari menurut Anda? Apakah luar biasa atau luar biasa sekali atau ajaib? Bagaimana menciptakannya? Dan siapa yang menciptakan matahari itu? Anda pergi ke pantai, Anda lihat laut teman-teman. Dari mana air sebanyak itu bisa dikumpulkan? Siapa yang mengerjakan itu semua? Mari kita gunakan logika kita. Apakah masuk akal menurut kita? Jika itu orang yang melakukan, bagaimana orang bisa mengumpulkan air sebanyak itu? Mari kita bermain
dengan pikiran kita. Siapa yang mengerjakan itu? Menurut Anda, ya. Anda lihat ke cermin teman-teman, Anda lihat diri Anda. Sebegitu istimewanya Anda, sebegitu istimewanya kita. Anda perhatikan secara detail. Anda gerakkan tangan Anda kedipkan mata Anda. Coba Anda tersenyum, ya. Coba Anda melompat, Anda menari. Anda sesempurna itu. Siapa yang menciptakan Anda? Bagaimana organ-organ dalam tubuh kita ini bekerja? Serumit itu teman-teman, organ tubuh kita. Tetapi pada kenyataannya kita bisa terwujud, ya. Kita bisa lihat di sekitar kita keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Manusia sekian banyak dengan ciri-ciri yang berbeda-beda. Bukan hanya 2, 3, bukan hanya ratusan, jutaan teman-teman. Itu mempunyai ciri khas masing-masing. Siapa yang mengerjakan ini? Siapa yang menciptakan ini semua? Apakah ini bukan keajaiban? Artinya teman-teman, keajaiban itu nyata. Keajaiban itu benar-benar ada. Pernahkah Anda mendengar seseorang yang sudah divonis penyakit berat bahwa usianya tidak akan lama lagi, tetapi pada kenyataannya mereka masih hidup? Apakah itu bukan keajaiban? Bayi yang dilahirkan meninggal menurut dokter, pada akhirnya ternyata dia hidup pada saat ibunya memeluknya, pada saat ibunya menciumnya. Apakah ini bukan sebuah keajaiban? Dan banyak hal lain di sekitar kita teman-teman, mungkin di sekitar Anda, yang merupakan sebuah keajaiban. Dari sini mudah-mudahan kita sudah mulai percaya bahwa keajaiban itu nyata, ya. Itu langkah pertama teman-teman, ya. Kita harus percaya dengan keajaiban itu. Sesuatu yang tidak mungkin menurut logika kita, menurut nalar kita, menurut hitung-hitungan kita, tetapi pada kenyataannya ada dan terjadi, ya. Dan sekali lagi itulah keajaiban. Mudah-mudahan dengan Anda mendengar tentang keajaiban ini, Anda sudah mulai merasakan adanya peningkatan keyakinan dalam diri Anda, ya. Nah, yang kedua teman-teman yang bisa kita lakukan untuk bisa lebih meningkatkan keyakinan kita adalah dengan memasukkan energi-energi positif dari semesta ke dalam diri kita. Energi positif ini teman-teman akan menjadi sebuah power, ya, menjadi sebuah mood booster untuk keyakinan Anda. Keyakinan kita akan melejit teman-teman, akan naik drastis. Yaitu dengan apa? Dengan memasukkan anggapan-anggapan atau prinsip-prinsip dari semesta, ya, yang itu merupakan hukum-hukum dari alam semesta, dan itu nyata terjadi dalam kehidupan kita. Di antaranya dengan mempercayai hukum-hukum semesta seperti hukum gravitasi. Itu hukum semesta teman-teman, yang memang betul-betul ada. Saat Anda melempar batu ke atas, pasti batu itu akan jatuh lagi ke bawah. Artinya hukum semesta itu ada. Itu hukum gravitasi. Ada juga yang namanya hukum tarik-menarik. Apa yang Anda pikirkan, itulah yang akan terwujud dalam kehidupan Anda. Ini menjadi hukum-hukum yang nyata teman-teman, hukum yang terjadi, ya. Masukkan itu ke dalam pikiran bawah sadar Anda, bahwa itu adalah hukum-hukum yang real. Saat Anda sedih, ya, saat perasaan Anda sedih, apa yang Anda lakukan? Mungkin menangis, ya, atau mungkin murung. Artinya yang kita lakukan adalah sesuai dengan perasaan kita. Ini hukum semesta teman-teman, ya. Artinya hukum semesta itu ada. Nah, oleh karena itu, buatlah atau masukkan energi-energi positif ke dalam diri Anda melalui prinsip-prinsip ataupun anggapan-anggapan ataupun juga asumsi-asumsi yang bisa meningkatkan atau memacu keyakinan Anda. Beberapa contoh teman-teman bisa Anda terapkan, ya. Selain nanti Anda juga bisa mencari sendiri yang menurut Anda masuk akal menurut Anda, atau yang menurut Anda bisa memacu dan meningkatkan keyakinan Anda. Ini saya ambil teman-teman dari beberapa prinsip atau anggapan-anggapan yang saya terapkan dalam kehidupan saya, ya. Yang pertama teman-teman, buatlah sebuah anggapan dalam diri Anda bahwa jika ada satu orang yang suka dengan karya Anda, pasti akan ada orang lain lagi yang menyukai hasil karya Anda. Itu tanamkan, ya. Kemudian jika ada orang yang bisa memiliki sesuatu, saya juga pasti bisa, ya. Contohnya, jika Anda melihat tetangga Anda punya mobil, kalau dia bisa punya mobil, saya pun juga pasti bisa, ya. Nah, itu tanamkan teman-teman.
Jika orang lain mampu, saya juga pasti mampu. Kemudian tanamkan juga dalam hati Anda, dalam pikiran bawah sadar Anda, bahwa sesuatu yang kita pikirkan pasti itu akan terwujud nyata dalam kehidupan. Ya, Anda lihat karya-karya besar yang ada saat ini. Gedung-gedung tinggi ternyata mampu diwujudkan. Pesawat terbang, pesawat tempur, mungkin handphone yang canggih, mungkin teknologi-teknologi yang lain. Itu semua tercipta, teman-teman, dari pemikiran. Artinya, sesuatu yang muncul dalam pikiran Anda, yang mampu Anda rencanakan atau mampu Anda inginkan, itu pasti bisa terwujud. Ya. Nah, ini adalah anggapan-anggapan baik, anggapan-anggapan positif, prinsip-prinsip, asumsi-asumsi positif yang akan menaikkan energi keyakinan Anda. Ya, mudah-mudahan sampai di sini keyakinan Anda sudah semakin tinggi, sudah lebih naik lagi, ya. Nah, jika ternyata Anda masih belum mampu, teman-teman, untuk menaikkan keyakinan Anda, maka libatkan spiritual Anda. Libatkan spiritual Anda atau iman Anda, teman-teman. Ya. Bagaimana kita melibatkan iman atau spiritual kita? Dengan mengembalikan lagi kepada kita akan sesuatu hal apa yang kita inginkan. Tanyakan kepada hati Anda, apa yang Anda inginkan sebenarnya? Ya. Setelah Anda mengetahui apa yang Anda inginkan, kemudian tanyakan lagi kepada hati Anda, kepada siapa kamu menginginkan itu? Artinya, kita minta kepada siapa keinginan kita agar terwujud. Mungkin Anda bervisualisasi, mungkin Anda berafirmasi, mungkin Anda berdoa, Anda bermeditasi, atau mungkin Anda melakukan kegiatan-kegiatan lain, aktivitas lain untuk mendukung terwujudnya keinginan Anda. Tanyakan kepada hati Anda, sebenarnya kita minta kepada siapa? Ya, setelah Anda mengetahui, teman-teman, jawaban dari kepada siapa Anda meminta, lalu tanyakan lagi kepada diri Anda, kira-kira mampu nggak dia yang Anda minta tadi mewujudkan keinginan Anda? Mungkin keinginan itu besar menurut Anda. Nah, kira-kira mampu tidak? Ya. Nah, jika Anda ternyata menjawab mampu, teman-teman, artinya tidak ada yang perlu diragukan lagi. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Sudah fix, sudah jelas dan nyata bahwa keinginan Anda itu bisa diwujudkan. Ya. Sesulit apapun keinginan Anda, sebesar apapun keinginan Anda, selama Anda percaya dengan keajaiban, pasti keinginan Anda akan terwujud. Sebab keajaiban itu, teman-teman, itu dikendalikan oleh pemilik semesta ini. Artinya ketika Anda percaya itu, Anda sudah mempercayakan sepenuhnya apa yang Anda inginkan itu kepada sang pemilik alam semesta ini, yang mana beliau bisa apa saja, bisa melakukan hal apapun itu. Sehingga tidak ada lagi kata tidak mungkin atau tidak bisa. Sampai di sini Anda masih belum yakin dan belum percaya bahwa keinginan Anda itu bisa terwujud? Jika Anda menjawab bahwa sekarang Anda sudah percaya, pegang kepercayaan itu. Kemudian aplikasikan keyakinan Anda dalam bentuk sukacita, dalam bentuk rasa bahagia. Rasa bahagia kenapa? Karena keinginan Anda akan segera diwujudkan. Semesta akan segera memproses, teman-teman. Memproses untuk menjadikan nyata dalam kehidupan Anda. Ya, jadi tetap nikmati dan jalani hari-hari Anda dengan penuh kebahagiaan. Tidak perlu lagi murung, tidak perlu lagi sedih, tidak perlu lagi was-was, tidak perlu lagi ragu, ya, cemas, khawatir. Itu tidak perlu lagi, sebab kita sudah yakin. Ketika Anda masih merasakan tadi sifat-sifat yang negatif, mungkin Anda masih ragu, masih cemas, masih khawatir, masih bimbang, silahkan ulang lagi dari awal 3 tahap tadi. Percaya keajaiban, kemudian masukkan energi-energi positif ke dalam diri Anda, kemudian libatkan iman spiritual Anda. Ulang lagi hingga Anda benar-benar menemukan yang namanya keyakinan. Ya, sampai di sini teman-teman, mudah-mudahan Anda bisa menangkap intisari dari video ini, ya. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Dan seperti biasa juga teman-teman, jika video ini Anda anggap bermanfaat untuk orang lain, untuk teman-teman yang lain, silakan Anda bisa bagikan agar semua juga bisa mewujudkan keinginan-keinginannya. Ya, mudah-mudahan video ini teman-teman bisa Anda pahami, bermanfaat untuk Anda, bisa meningkatkan rasa yakin Anda. Ya,
Terima kasih Anda sudah menyimak video ini teman-teman. Kita akan sambung dengan video-video saya berikutnya. Akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.